Oke guys, terakhir dari pembahasan mengenai, apa namanya, dari pembahasan mengenai manajemen keuangan untuk capital structure itu adalah video ini ya. Oke, kita sudah tiba pada video terakhir. Nah, pertama semangat semangat dan semangat. Oke, sekarang kita bahas ya. Pada dasarnya, tadi sudah kita ketahui ya, kalau di awal itu kan tadi ya, bahwa ada satu model Glenn and Miller, kemudian yang kedua dia ada yang namanya apa sih, kok saya lupa, textile theory, kemudian yang ketiga ada trade off theory ya. Nah, ketika model Glenn and Miller ini tidak memasukkan efek pajak ya, no tax ya. Kemudian kalau di sini sudah memasukkan efek pajak ya, tax ya. Dan di sini sudah memasukkan efek pajak ditambah dengan distress ya, distress cost ya. Nah, pada dasarnya kenapa perusahaan memilih utang, kita sudah tahu bahwa perusahaan memilih utang karena dia lebih fleksibel ya, lebih low cost juga ya, dan satu lagi bisa, mengurangi agency cost. Nah, ini yang tadi saya belum singgung ya, saya lupa. Oke, jadi bisa mengurangi agency cost. Maksudnya apa Pak agency cost? Biaya yang investor keluarkan untuk mengawasi si manajemen. Dengan dia berhutang, ya, si perusahaan itu berhutang, maka yang ngawasin akan lebih banyak dan si investor nggak perlu keluar biaya. Kenapa? Karena udah ada yang namanya bank. Iya, sehingga yang ngawasin tidak hanya investor, tapi bank juga akan ikut ngawasin kinerja si perusahaan. Nah, sehingga apa? Dari sisi investor, maka agency cost akan berkurang dengan adanya debt. Nah, gitu. Jadi berhutang adalah menguntungkan kalau bagi perusahaan. Kenapa? Pertama, bisa mengurangi WACC itu ya. Yang kedua, bisa menaikkan, cash flow gitu ya, operating cash flow-nya jadi nambah gitu. Nah, yang ketiga, dia, apa, WACC berkurang, cash flow bertambah, berarti firm value-nya pun akan naik ya. Ini keuntungan yang ketiga. Dari situ keuntungan yang keempat adalah mengurangi agency cost. Nah, itu dengan berhutang ya. Jadi selamat berhutang. Mari kita coba gitu kan ya kalau kata Siska Kohel. Oke, nah sekarang kita kembalikan ke sini. Nah, ketika ini adalah privilege ketika kita berhutang. Nah, tapi kita sudah tahu bahwa kondisi sekarang ada di posisi yang ketiga ini bahwa kita nggak bisa berhutang banyak. Kenapa? Kalau enggak nanti bangkrut, ada distress ya. Nah, kalau gitu level yang tepat untuk berhutang gimana, Pak? Nah, kita bandingkan dulu. Pertama, untuk mengetahui level yang tepat, kita bandingkan dengan peers ya. Kita bandingkan dengan peers ya, gimana peers-nya gitu. Apakah lebih bagus? Kalau lebih bagus, then kita lanjut langkah kedua ya. Langkah kedua adalah dengan apa? Dengan melihat EBIT and apa? EPS analysis ya. EBIT dan EPS analysis. Tadi ya bahwa semakin utang naik ya, EBIT-nya pun misalkan kita proyeksikan naik gitu ya, EBIT-nya naik. Nah, EPS-nya pun itu akan naik lebih gila lagi, ya lebih gila lagi. Nah, ini adalah volatilitas ya dari si EPS atau financial leverage effect ya. Nah, dari situ ketika saya tahu, oh oke deh ini berarti sangat volatil sekali. Nah, kalau gitu posisi kita, di financial structure yang mana? Misalkan ini 50% utang, 40% debt ya, kemudian, si equity-nya adalah berarti 60% ya, gitu ya. Nah, kita udah tahu ini adalah konsekuensinya ya, tapi kita harus lihat juga bahwa dengan struktur kapital structure seperti ini, nah bagaimana gitu ya, bagaimana lebih baik kita berhutang atau lebih baik kita nerbitin saham? Apakah sudah tepat atau tidak? Nah, gitu, itu intinya ya. Nah, apakah sudah tepat struktur yang ini? Setelah kita bandingkan dengan Pres sudah oke, EBIT, NPS-nya juga emang, volatilitasnya sudah ketahuan gitu ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah kita lakukan indifference point, ya, indifference point, ya. Nah, jadi kita akan analisis, kalau gitu posisi usulan kita ini misalkan proposal A gitu. Proposal A ini kita lihat di grafik indifference point, apakah berada pada sebelah kanan atau sebelah kiri, gitu ya. Kalau kita berada pada posisi sebelah kanan, maka keputusan kita meningkatkan, utang seperti ini itu sudah tepat, ya. Tapi kalau kita berada di sebelah kiri, maka yang lebih tepat adalah jangan berhutang. Kita harus memaksimalkan dari si common stock gitu ya.
Nah, jadi indifference level itu untuk melihat apakah udah tepat atau belum sih skema kita gitu ya, skema yang kita usulkan udah tepat atau belum. Dari Pirsma udah bagus, dari EBIT IPS juga udah kelihatan seberapa volatilnya. Yang terakhir sekarang, kalau gitu bakal nguntungin atau enggak gitu ya. Nah, ini kita analisis dengan indifference level. Nah, inilah yang terakhir ya. Oke, nah sekarang di sini misalkan ya tadi ya, new investment dan sebagainya, mau ikutan project. Nah, ketika ikutan project berarti dia ada alternatif ya, berarti untuk memilih project tersebut gimana caranya dong, ya. Nah, dia berencana untuk menaikkan debt financing-nya sebesar 10% ya, misalkan seperti ini. Nah, 10% itu berarti kan kita harus lihat dulu current level-nya seperti apa current level-nya, ya di debt to equity-nya berapa. Nanti ketika misalkan ini 50 gitu ya, ini 50 gitu ya. Nah, maka kita akan analisis ke yang new ya, new, baru ya. Misalkan debt-nya karena nambah 10% berarti 60, berarti equity-nya berkurang 40 gitu ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, kita nanti menganalisis dengan indifference level apakah sudah tepat atau tidak gitu ya, dengan penambahan dari si, 10% debt tadi. Nah, intinya adalah, seperti ini ya. Nah, kita bikin analisis banyak gitu, EBIT and EPS analisisnya banyak. Kalau tadi kan kita cuma satu ya, dari satu financial structure yang current, kemudian kita ingin nambah jadi seperti yang baru ini, nambah yang ini 50.000 ya. Nah, nah kita kalau ini kan kondisi awal ya. Nah, kita kalau ketika ingin nambah menjadi, 50.000 seperti ini, gitu ya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan kolom ketiga, yaitu kalau kita biayai sepenuhnya dari si equity. Nah, gitu ya. Kita biayai sepenuhnya dari equity, ya. Kalau ini kan 50.000, ya 50.000 dengan menambah si debt. Nah, kalau gitu kita bikin ini 0, tapi nanti equity-nya yang nambah, ini menjadi 200. Nah, ini, tambahan kolom yang ketiga. Ya, dari situ kita bisa lihat bahwasanya okelah, ini kita udah setting nih ya, misalkan EBIT-nya berapa nih, EBIT-nya misalkan dengan kondisi seperti ini, EBIT-nya adalah 5.000. Nah, nanti kita bikin proyeksi, 5.000 skenario-skenario, kalau 9.000, 20.000, 25, 30, 35 itu kayak gimana? Nah, ini untuk yang current level ya. Berarti kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan tadi ada 3 skenario ya. Skenario pertama ini current level ya, skenario kedua nambah debt-nya ya, 10% debt financing ya, debt. Kemudian yang ketiga adalah sisa ya semuanya dari equity ya. Nah, artinya apa? Ada 3 dikali 6 berarti akan ada 18 tabel kayak gini ke samping gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tahu gitu. Bisa tahu kalau yang current level-nya sekian EPS-nya gitu ya. Nanti kalau ada debt financing itu berapa, ada 6 juga, kalau dia untuk equity semua itu berapa, gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan ya, biar emang capek sih, cuman ya mau nggak mau ya. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Yang current level mungkin tidak kita masukkan, tapi ini bisa kita tambahkan di current level ya. Nah, tapi, yang kita jadikan concern kan bukan current level ya, yang kita jadikan concern pilihan kita itu mau pakai debt atau mau pakai stok gitu ya. Nah, atau mau pakai kombinasi di antara keduanya. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi dari situ berarti kan, pada dasarnya, kita misalkan yang CL ini kita drop ya, berarti kan berkurang 6 ya, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali 2, 12 ya. Bikin 12 kayak gini. Nah, sehingga nanti kita bisa petakan ke dalam tabel dan grafiknya. Jadi setelah kita tahu ini EPS kalau dia menggunakan common stock financing and debt financing, pada tingkat EBIT yang tadi kita udah bikin 6 ya, bagaimana 0, 1,42 dan sebagainya. Dan dari sini kita proyeksikan gitu ya, EBIT-nya di subu X, kemudian subu Y-nya adalah EPS-nya ya. Nah, udah kita proyeksikan ya, kalau dia 4.000 gitu ya, EBIT-nya 4.000 ini di sini, maka, common stock berapa? EPS-nya 0 dan kalau dia berarti minus, nah berarti di sini nih. Nah, misalkan di sini ya, kemudian ya dan seterusnya sehingga dapatlah garis yang ini. Ya ini common stock plan, yang ini yang debt plan. Dan kita bertemu di indifference point. Nah, inilah yang dimaksud dengan indifference point. Nah, indifference point ini adalah apa, Pak? Adalah ketika kita ada di titik ini, maka mau apapun skemanya, mau debt financing atau equity financing akan menghasilkan EPS yang sama
gitu ya. Nah, kita lihat pada posisi yang mana? Ada di posisi yang ini, ya, ketika dia 21.000. Ya akan memberikan EPS yang sama, baik itu common stock atau debt financing, ya. Nah, sebetulnya inilah titik tolak kita, ya, titik tolak kita. Nah, kemudian kita lihat, gitu ya, kemudian kita lihat, kondisi saat ini kita, kalau bisa common stock itu seperti ini, kalau debt seperti ini. Nah, kita, prediksikan, gitu ya. Kalau kita memilih misalkan, pilihannya adalah yang common stock financing, sorry, yang apa namanya, debt ya, karena kita bicara tentang debt. Yang debt financing pada tingkat, dan proyeksi EBIT prediksinya adalah 20.000, maka kita akan dapat ini 3,92 ya, seperti itu. Nah, di sini 20.000 dan di sini 3,92 di sini nih ya. Nah, di sini. Nah, artinya apa? Artinya ketika kayak gini, maka dia masih di bawah indifference level, ya, masih di bawah sini nih, ya, indifference level. Nah, ketika masih di bawah indifference level, maka sesungguhnya pemilihan debt financing itu kurang tepat. Karena kenapa? Karena dia akan memberikan EPS yang lebih kecil. Nah, tuh buktinya lebih kecil kan, ya, daripada apa, kalau kita menggunakan common stock financing. Gitu ya. Jadi current level-nya itu kan misalkan 50 komposisinya gitu kan ya. Dengan adanya kita butuh tambahan modal 10.000 gitu ya. Nah, 10.000 ini dengan bisa 2 cara, menerbitkan saham atau debt. Ya kita bikin skemanya dapatlah hasilnya sekian. Dan dari situ kita lihat dengan adanya investasi kita atau dengan kita ikut project dan kita mendapatkan, dengan apa, menyelesaikan project tersebut dengan pembiayaan, ya misalkan kita milihnya debt gitu ya. Maka EBIT yang akan dihasilkan adalah 20.000, misalkan kayak gitu ya. Nah, apakah sudah tepat? Jawabnya tidak, belum tepat. Karena kenapa? Karena masih di bawah indifference level-nya. Sehingga indifference level inilah yang sangat penting sekali, ya. Kenapa sangat penting? Karena dari sini kita bisa menentukan ketika skema kita menambah debt, benar atau enggak. Ternyata di bawah indifference, berarti dia lebih menguntungkan memakai yang common stock, gitu ya. Jangan pakai debt kalau gitu, pilih yang common stock, gitu ya. Nah sebaliknya, kalau ternyata dengan menggunakan leverage tadi kita bisa memaksimalkan duit, maka akan mendapatkan 30.000, maka di atas garis indifference-nya, di sini nih. Ya, sehingga apa, kalau kita menggunakan kebijakan debt financing itu akan lebih tepat, karena akan menghasilkan EPS yang lebih besar. Taunya dari mana Pak? Nih 30.000, 6,5 dibandingkan dengan sorry, ini common stock ya, maaf. Nah, 6,5 dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan si yang, 7,5 ini kalau debt. Nah, kalau dia di atas apa? Di atas indifference level yang ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau dia di bawah, maka akan lebih menguntungkan dia common stock financing. Nah, itu yang mesti kalian bikin sebagai langkah ketiga. Agar apa? Agar kita bisa tahu ketika kita memilihnya sekarang, "Oh, pakai debt, oh ternyata salah nih gue nih," gitu ya, masih di bawah indifference level. Ya, kalau itu akan lebih menguntungkan kalau kita nerbitin saham aja. Nah, misalkan kayak gitu ya. Nah, dari situ barulah, kita bisa jadi firm, "Oh, oke deh, kalau gitu kita putuskan apa? Apakah kita menggunakan debt ataukah kita menggunakan equity?" Dilihat hasil akhirnya adalah dari indifference level ini ya. Nah, kalau gitu gimana cara menentukannya, Pak? Nah, cara menentukannya seperti ini rumusnya ya, EBIT dikurang interest expense stock plan ya, dikali 1 min tax rate dibagi dengan share outstanding. Nah, kemudian yang sama dengan bond plan-nya, EBIT dikurang dengan interest expense based on bond ya. Jadi ini, kita enaknya itu kita menganalisisnya ketika ini masih current level-nya itu masih ada komposisinya gitu ya. Jadi komposisi debt to equity-nya berapa ya, misalkan ini 50, ini 50 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, inilah yang dimaksud interest expense stock plan. Artinya apa? Ketika komposisinya ini current level-nya itu posisi posisi nolnya ada udah 50, 50, maka posisi satunya ini kalau kita menggunakan stok, gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan stok, berarti kan, bagaimana dengan interest expense-nya ya? Karena memang current level-nya ada, ya tinggal diambil aja, gitu ya. Seperti ini berarti sama dengan current level. Tapi kalau kita menggunakan yang kedua, bond plan, maka interest expense-nya pasti bertambah. Nah, dari si rumus ini kita bisa mendapatkan ya berapa titik persinggungan antara EBIT dan EPS-nya ya. Itulah yang akan menentukan si indifference level-nya ya, seperti itu. Nah, dari sini kita tinggal petakan ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau EBIT-nya gitu ya, misalkan kita setting nih ya, tadi kan kita setting di sini yang financing ya.
Nah, kita setting tadi kan 20.000 ya, 20.000 masih di bawah indifference level, indifference level-nya ini 4,25 sama 21.000. Ya, seperti itu. Jadi 21.000 ini 4,25 sama nih antara si, EBIT berdasarkan debt maupun berdasarkan common stock ya. Nah, dari sini kita, oh ternyata masih di bawah 20.000, ternyata si equity-nya malah EPS-nya malah jadi kecil, malah jadi jelek. Lebih mendingan kita menggunakan si stock plan ya. Nah, jadi kalau kita berada di garis ini, di bawah si indifference level, maka opsi kita, kita harus less leverage ya, yang lebih menguntungkan. Berarti apa, opsi kita itu adalah stok aja, kita bikin, menerbitkan saham, stock plan gitu ya. Tapi kalau dia di atas indifference level, di sebelah kanan, nah ini saya masuk kiri dan kanan ya. Kalau kita masuk ke sebelah kanan, maka kita harus memilih yang debt financing ya. Kalau ke sebelah kiri equity financing. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah titik yang sangat krusial untuk menentukan masa depan dari perusahaan. Apakah akan men-take it, project tersebut atau malah leave it ya. Baik, itu aja teman-teman semua. Pada dasarnya yang terakhir adalah apa yang mempengaruhi seorang manajer atau direktur keuangan untuk meminjam uang lebih banyak dari bank. Ya, pada dasarnya dari 329 survei itu ya, dia mendapatkan bahwasannya alasan si CEO itu adalah karena adanya financial flexibility, gitu ya. Jadi dia menambah utang karena bisa mempercantik tadi ya, mempercantik si, rasio-rasionya ya, mempercantik si rasio-rasionya menjadi firm value-nya jadi lebih bagus, WACC-nya jadi berkurang gitu ya, dan sebagainya ya. Nah, jadi memang ada kepentingan untuk, window dressing pada dasarnya ya. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait pertemuan, mengenai pembahasan mengenai financial leverage ya, sorry, mengenai capital structure ya. Dan tapi di sini juga tambahan satu lagi adalah bahwa ketika kita memutuskan untuk, "Oh oke deh financing deh, walaupun ini rugi, ya udah deh mau go ahead with that," gitu ya. Ya udah kita harus pastikan juga apakah, debt apa namanya, si time interest earned-nya itu, terlanggar atau enggak, gitu ya. Kalau kita ingin menaikkan, kita harus melihat maksimum loan yang bisa dia eksekusi gitu ya, maksimum loan-nya berapa. Kalau ternyata masih di bawah maksimum loan-nya berarti, project plan debt financing ini bisa kita eksekusi. Tapi kalau ternyata dia melanggar si maksimum loan-nya, maka nggak bisa kita eksekusi si financing plan ini. Nah, jadi setelah ini pun masih ada tambahan yaitu dengan menggunakan time interest earned sama debt coverage ratio. Jadi, sebagaimana kita bisa meminjam uang dan inilah batasan untuk mengeremnya. Jadi kesimpulannya adalah setelah kita melakukan analisis gitu ya, kita pilih capital structure-nya mau kayak gini, kita mau menerbitkan saham gitu ya, atau menerbitkan surat utang. Setelah itu kita lihat dengan peers kalau dampaknya kayak gimana terhadap capital structure kita, ya baru setelah itu kita lihat terhadap EBIT and EPS analysis, baru kita lihat indifference level-nya. Nah, baru oh ternyata salah nih skemanya, yang lebih bagus itu malah justru dengan common stock ya. Ya udah berarti kita lihat yang common stock, tidak usah melihat si time interest earned-nya. Tapi kalau sebaliknya ternyata kita memilihnya debt financing ya. Kalau kita memilih debt financing, maka kita harus melihat maksimum threshold-nya berapa. Nah, maksimum threshold-nya ini bisa dilihat dari time interest earned tadi ya, TIR dan sebagainya ya. Sehingga kita untuk melihat visibilitas dari pilihan kita itu masuk akal atau enggak gitu maksudnya ya. Dengan melihat time interest earned sama EBITDA coverage ratio ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.